Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan mengenai praktikum tentang sel polka. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adam Pratama. Nama saya Robert Ridwan. Nama saya Miladia Nur Asapia. Nama saya Devadita Mutiara Ramadan. Dan nama saya Halwan. Baiklah teman-teman, kita akan menimbang tembaga dan seng menggunakan timbangan 4 lengan untuk mengetahui masa sebelum percobaan dan sesudah percobaan. Saya di sini akan mempraktekkan sel polka dengan menggunakan buah belimbing hulu. Jadi langsung aja. Pertama, siapkan belimbing hulu 1, kemudian tambahkan seng dan tusukkan pada belimbing hulu dan tembaga. Tusukkan kembali kepada belimbing hulu, lalu dihubungkan dengan penjepit buaya. Nah, kemudian kita akan mengetes apakah lampu dengan satu belimbing akan menyala atau tidak. Nah, ternyata dengan satu belimbing hulu lampu tidak menyala. Sekarang kita akan mencoba dengan 2 belimbing hulu. Sama caranya seperti tadi, masukkan seng ke belimbing hulu atau tusukan dan tembaga. Kemudian kita jepit lagi dengan penjepit buaya. Nah, sekarang kita coba lampu akan menyala atau tidak. Nah, ternyata dengan 2 belimbing lampu tidak menyala. Sekarang kita coba dengan 3 belimbing hulu. Dengan 3 belimbing hulu, lampu tidak menyala.
Dengan 4 belimbing wuluh, lampu tetap tidak menyala. Sekarang kita coba dengan 5 belimbing wuluh. Dengan 5 belimbing wuluh, lampu redup nyala. Sekarang kita memakai 6 buah belimbing wuluh. Sekarang kita bakal coba ke lampunya. Nah, ini yang udah ke-6 belimbing wuluh dan lampu menyala terang. Selanjutnya untuk penentuan anoda dan katoda akan dijelaskan pada Kak Alwa. Hai teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kak Alwa. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih katoda dan anoda itu. Nah, katoda itu dilambangkan dengan negatif, tanda negatif. Sering disebut dengan kation. Sedangkan anoda itu dilambangkan dengan positif. Serta muatannya disebut dengan anion. Nah, bagaimana sih penentuan katoda dan anoda yang telah dipraktikum oleh Kak Diva tadi? Nah, caranya gampang sekali teman-teman. Lampu LED secara umum biasanya itu memiliki struktur yang panjang dan yang pendek. Yang panjang ini itu kita bisa sebut dengan anoda. Sedangkan yang pendek kita sebut sebagai katoda. Nah, terus kita bisa melihat apabila kita potong kawatnya sehingga menjadi sama-sama pendek, maka kita bisa menentuin anoda dan katodanya sesuai dengan struktur yang di dalam. Struktur lampu LED di dalam umumnya itu ada bagian yang besar dan bagian yang kecil. Bagian yang besar ini disebut sebagai katoda dan yang kecil ini disebut sebagai anoda. Nah, yuk kita lihat praktikum Kak Diva tadi. Cekidot. Baiklah teman-teman, lampu menyala dengan terang. Itu menandakan bahwa kutub-kutubnya dipasang secara bersesuaian. Nah, di sini kutub negatif itu dihubungkan dengan Zn atau seng. Sedangkan kutub positif yang kabel warna merah ini dihubungkan dengan Cu atau kurkum, tembaga. Nah, itu menandakan bahwa Cu bisa kita katakan sebagai katoda, sedangkan Zn bisa kita katakan sebagai anoda. Nah, apabila kita pasangnya secara terbalik, maka lampu tidak akan menyala. Nah, kita coba ya. Kita pasang. Baiklah, kita pasang secara berlawanan ya, tidak seperti tadi. Apakah lampu akan menyala? Ternyata tidak menyala, teman-teman. Itu dikarenakan kutub-kutubnya salah. Nah, apabila kita sesuaiin kutub-kutubnya, maka lampu akan menyala. Tidak percaya ke Anda? Wes, ya kan? Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum menggunakan buah jeruk nipis. Dan pada percobaan lampu pertama kita menggunakan sampel yang telah ditimbang tadi. Pertama, tembaganya dimasukkan sama sengnya juga, lalu dijepit dengan penjepit buaya di setiap sisinya. Nah, baru dimasukkan penjepit buayanya, dihubungkan ke lampu.
Pada percobaan lampu pertama ternyata lampunya tidak menyala. Lalu di percobaan selanjutnya kita menggunakan 2 buah jeruk nipis. Nah, cara penjepit buayanya ini ditancapkan pada seng yang pada lempengan yang berlawanan. Nah, yang ini kan seng, berarti kita hubungkan di tembaga. Begitupun selanjutnya. Nah, terus kasih lagi penjepit buayanya. Baru setelah itu kita coba lagi apakah lampunya sudah menyala atau tidak. Nah, ternyata hanya 2 biji jeruk nipis saja tidak cukup, maka ditambah lagi. Karena tadi 2 biji jeruk nipis saja tidak cukup, maka ditambah lagi jeruk nipisnya, ditambah 1. Nah, caranya juga masih tetap sama, digabungkan dengan cara bersilangan seng dengan tembaga dan tembaga dengan seng. Baru dicoba lagi apakah lampunya sudah menyala atau tidak. Pada buah yang ketiga ternyata lampunya juga masih belum menyala. Jadi dilanjutkan dengan buah yang keempat. Kita lanjutkan lagi dengan percobaan jeruk nipis yang buah keempat. Karena tadi 3 tidak menyala, caranya juga sama. Ditancapkan ke lampunya. Ternyata hanya 4 saja juga tidak cukup untuk menyalakan sebuah lampu ini. Dilanjutkan lagi pada buah yang kelima. Percobaan selanjutnya pada buah kelima. Ditancapkan dengan cara yang sama seperti buah-buah sebelumnya. Dapat dibuktikan bahwa lampunya menyala dengan redup. Berarti jika kita ingin mendapatkan buah dengan sinar lampu yang terang, bisa dicoba ditambahkan dengan 1 buah jeruk nipis lagi. Selanjutnya pada percobaan biji ke-6 harusnya menyala dengan terang. Kita coba dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, dapat dibuktikan bahwa jeruk nipis harus menggunakan 6 buah sehingga dapat menyalakan lampu. Hai teman-teman, perkenalkan saya Halwan. Saya di sini akan menjelaskan mana katoda dan mana anoda. Untuk mempermudahnya, kita di sini ada tembaga. Tembaga ini sebagai katoda dan dihubungkan dengan kabel merah. Nah, di sini ada Seng ini sebagai anoda yang dihubungkan dengan kabel hitam. Kemudian kita uji coba ke lampu. Nah, untuk negatif kita kabel ini hitam, positif kabel merah. Kita hubungkan ke lampu, maka lampu akan menyala. Seperti itu. Nah, untuk apabila dibalik lampunya seperti ini, maka lampu tidak akan menyala. Seperti ini. Nah, itulah penjelasan dari saya. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kak Alwa. Sekarang kita akan membahas tentang reaksi yang terjadi pada praktikum tadi. Nah, pada praktikum tadi kita menggunakan 2 bahan, yaitu seng atau dilambangkan dengan Zn dan Cu.
Kedua bahan ini tentunya ada yang mengalami oksidasi dan ada yang mengalami reduksi. Sebelum itu kita harus mengetahui katoda dan anodanya. Nah, katoda pada video praktikum tadi telah kita ketahui yaitu sebagai CU atau tenaga. Dan kemudian anoda itu Zn atau seng. Kemudian otomatis karena CU ini adalah katoda maka akan mengalami reduksi. Sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. CU2 plus 2 ini menjadi CU. Nah, karena mengalami reduksi otomatis mengalami penambahan elektron sehingga lama-kelamaan senyawa CU ini akan mengalami penambahan massa atau pembengkakan. Penambahan massa. Kalau anoda itu akan mengalami oksidasi, pelepasan elektron, sehingga lama-kelamaan Zn akan terkikis dan mengalami pengurangan massa. Seperti ini reaksinya. Kemudian reaksi dari praktikum kita tadi apa sih Kak? Nah, reaksinya adalah cukup kita coret, maka turunkan ke bawah CU2 plus Zn menjadi Zn2 plus CU. Jadi reaksinya adalah ini teman-teman. Terima kasih. Drop it. Ini adalah sampel dari praktikum yang kita coba tadi, lalu kita timbang. Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kak Adam. Saya berdiri di sini akan menerangkan tentang notasi sel. Rumus notasi sel adalah anoda pembatas, ion anoda jembatan garam, ion katoda pembatas katoda. Anoda yaitu Zn menjadi Zn2 plus 2 min. Sedangkan katoda yaitu Cu2 plus 2 min menjadi Cu. Untuk mengetahui ion mempunyai muatan yaitu Cu2 plus dan Zn2 plus. Selanjutnya kita akan menentukan notasi sel dengan rumus ini. Zn2 plus pada Cu2 plus Cu. Sehingga notasi sel dari praktikum tadi adalah ini. Zn pembatas Zn2 plus yaitu Cu2 plus pembatas Cu. Teman-teman, sekarang kita ketemu lagi dengan Kak Halwan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai potensial elektrode standar, yaitu rumusnya elektrode standar sama dengan elektrode katoda dikurangi elektrode anoda. Nah, untuk mengetahuinya kita harus mengetahui potensial standar dulu. Katoda yaitu Cu. Cu ini sebagai katoda. Kemudian untuk anodanya yaitu Zn atau seng. Kemudian kita masukkan saja, substitusikan. Kemudian di sini tulis lagi elektrode standar. Elektrode katodanya yaitu 0,34 dikurangin 20 min 0,76. Nah, sama dengan berapa? 0,34 min ketemu min hasil sama dengan plus. Jadi 0,34 ditambah 0,76 hasilnya yaitu 1,1 volt. Itulah hasil dari
Potensial elektrode standar.